Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan bapak maupun ibu guru untuk melaksanakan proses pembelajaran karena adanya COVID-19 ini, semoga kalian tetap semangat belajar dan Ibu ucapkan selamat kepada peserta didik baru yang telah diterima di SMP 1 Blora. Semoga di sekolah yang baru ini kalian lebih semangat belajar lagi. Pastinya kalian juga bakalan dapat teman baru dan guru baru. Nah, di sini izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Wahepi Suhartati. Biasanya Ibu dipanggil dengan Bu Happy. Di sini Ibu mengampu mapel pendidikan agama Islam atau PAI kelas 7. Di sini Ibu juga ditemani oleh Bapak Makasin yang mengampu juga mapel pendidikan agama Islam yaitu kelas 7. Namun Pak Makasin di sini mengampu kelas 7 yaitu kelas 7A sampai dengan 7E. Sedangkan Bu Happy sendiri ini mengampu mapel PAI kelas 7F sampai dengan kelas 7J. Oke anak-anak, lebih detailnya kita lihat biodata Ibu. Nah, dan perkenalannya sudah. Sekarang kita langsung masuk ke materi bab 1. Untuk biodata Ibu bisa kalian lihat. Nah, ini ada nama, panggilan, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Selanjutnya langsung ke materi bab 1 yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah oleh Ibu Wahepi Suhartati. Kemudian materi berikutnya kita lihat peta konsepnya yang akan kita pelajari anak-anak, yaitu dari iman kepada Allah, kemudian hikmah beriman kepada Allah, yang terakhir makna alam asmaul husna, serta contoh dari 4 asmaul husna nanti yang kita bakal pelajari anak-anak. Nah, untuk yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah secara bahasa, iman itu artinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Pastinya kalian tidak asing dengan iman. Di SD, di SMP, sekarang yang akan kita pelajari di SMP, pastinya juga kalian bakal tahu iman itu artinya adalah cara bahasa percaya atau yakin. Namun iman kepada Allah secara istilahnya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, setelah kita tahu pengertian iman kepada Allah anak-anak, kita lanjut dengan dalilnya. Nah, tercantum dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 136 yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Allah. Hikmahnya itu nanti yang akan kita pelajari ada 3 anak-anak, yaitu yang pertama, kita akan selalu ditolong oleh Allah. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Ini artinya. Kemudian yang kedua, hikmahnya yaitu hati kita menjadi lebih tenang, tidak gelisah. Nah, hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan ini artinya. Yang ketiga, itu adalah mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat.
tercantum dalam surat Al-Ashr ayat 1 sampai dengan 3. Dan ini artinya. Selanjutnya, yang peta konsep yang kita udah buat tadi. Nah, yang ketiga tadi adalah mengetahui makna al-asmaul husna. Pastinya kalian sudah tahu di SD diajarkan asmaul husna itu apa? Asmaul husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang cantik, yang ganteng, dan sebagainya. Pokoknya nama-nama Allah yang baik. Nah, asmaul husna itu jumlahnya ada 99, tapi yang akan kita pelajari di sini cuma 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basyir. Nah, asmaul husna ini juga sesuai dengan firman-Nya tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian tadi yang akan kita pelajari adalah 4 macam asmaul husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basyir. Al-Alim itu adalah maha mengetahui, bisa dilihat tercantum dalam Al-Quran surat apa. Al-Khabir itu maha teliti, tercantum dalam surat apa. Kemudian yang ketiga As-Sami, As-Sami itu maha mendengar, tercantum dalam surat apa. Al-Basyir maha melihat, tercantum dalam surat apa. Dilihat di sini ya anak-anak. Ini. Sekarang yang terakhir, contoh perilaku dari beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu meliputi 4 unsur tadi yang kita pelajari dari asmaul husna, yaitu Al-Alim. Contoh perilakunya apa? Kita terus-menerus mencari ilmu dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Kemudian giat dalam belajar mencari ilmu agar pengetahuan bertambah dan sebagainya. Bisa kalian lihat di slide ini. Kemudian yang kedua Al-Khabir. Al-Khabir itu contoh perilakunya apa? Hendaklah kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan apapun, baik di sekolahan, di rumah, maupun di tempat lainnya. Itu contohnya, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang ketiga tadi adalah As-Sami. As-Sami kan maha mendengar. Nah, contoh perilakunya apa? Kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Nah, salah satunya kita senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat dari bapak ataupun ibu guru dan sebagainya. Kemudian yang keempat Al-Basyir. Di sini Al-Basyir itu artinya tadi apa? Maha melihat. Maha melihat. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam ini. Nah, contohnya dari Al-Basyir perilakunya yaitu memberi perhatian pada sama umat yang membutuhkan. Nah, itu tadi materi yang hari ini kita pelajari. Bab pertama mengenai iman kepada Allah. Nah, ini kita amati video ya anak-anak. Mengamati video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Guru dan Syamil, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Iya, Bu. Katanya Dodo kesetrum ya, Bu. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Syamil dan Ibu Guru. Dodo. Tuh kan benar suara Syamil. Silakan masuk Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai Do, Assalamualaikum. Bagaimana kau bisa kesetrum begitu Do? Begini Syamil, waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, dede pulang. Ibu, karena takut kueku dihabiskan dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Langsung lanjut aja ya anak-anak.
evaluasi untuk tugas kalian di rumah. Ibu kasih tugas 3 anak-anak, bisa dikerjakan di rumah, di buku tulis ataupun di apa, nanti dikirim di email ibu ataupun WhatsApp ibu. Yang pertama, apa itu beriman kepada Allah? Nah, tadi kan kita sudah belajar. Yang kedua, ada 4 Asmaul Husna yang kita sudah pelajari, yang sudah kita pelajari tadi. Apa saja itu? Kalian sebutkan. Terus yang ketiga, apa saja hikmah yang kalian ketahui dari beriman kepada Allah? Kalian sebutkan ya. Nah, dari ini kalian bisa cari di Google referensinya, yaitu bisa di buku pendidikan agama Islam yang kalian sudah terima, ataupun di Google bisa. Itu ya anak-anak. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucap, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.